Halo sahabat cerdas edukasi, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Bimba, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi. Kali ini masih bersama Kak Maya dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung, dan kita akan membahas mata pelajaran IPA. Selamat berjumpa sahabat cerdas edukasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran IPA untuk kelas 7 semester genap dengan materi pokok ekosistem. Kompetensi dasar kali ini adalah mengidentifikasi satuan-satuan ekosistem dan komponen-komponen ekosistem. Kali ini Kak Maya ditemani oleh Eka dan Nabila yang merupakan siswa dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Baik, kita mulai ya pembahasan mengenai ekosistem kali ini. Iya, Kak. Sahabat cerdas edukasi, makhluk hidup di bumi ini yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan serta mikroorganisme lain dapat hidup dengan nyaman di lingkungannya. Dan semua ini merupakan bukti kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya. Masing-masing makhluk menjalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing agar hubungan antara sesama makhluk dan lingkungannya dapat berjalan selalu dengan harmonis dan serasi. Apakah kehidupan setiap makhluk hidup tergantung pada lingkungannya, Kak? Iya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang terdiri atas benda-benda tak hidup dan makhluk hidup lain. Jadi, kehidupan setiap makhluk hidup sangat tergantung pada lingkungannya. Apakah itu berarti bahwa hanya makhluk hidup yang membutuhkan lingkungannya, Kak? Bagaimana dengan lingkungan itu sendiri? Apakah mereka juga membutuhkan makhluk hidup? Dalam kehidupan ini ada saling ketergantungan dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oh, yang dinamakan dengan ekosistem. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang lebih membutuhkan, apakah makhluk hidup atau lingkungannya? Maka jawabannya adalah keduanya sama-sama membutuhkan dan ada saling ketergantungan. Oh, seperti itu. Lantas, untuk tempat tinggal makhluk hidup, apakah juga dinamakan dengan lingkungan? Tempat suatu organisme untuk hidup dan berkembang biak disebut habitat. Dan di habitat itulah terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang kita sebut dengan ekosistem tadi. Kalau kita ingin mempelajari ekosistem, apa sih, Kak, cabang ilmunya? Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Di dalam ekologi, kita akan mempelajari satuan-satuan ekosistem yang saling berinteraksi, yaitu individu, populasi, komunitas, serta ekosistem. Oh, jadi satuan-satuan ekosistem adalah individu, populasi, komunitas, dan ekosistem ya, Kak? Iya. Nah, sekarang kalian pernah tidak mendengar kata-kata individu? Pernah. Kira-kira apa artinya? Seseorang atau sesuatu yang selalu menyendiri dan tidak peduli dengan orang lain, bahkan mementingkan diri sendiri. Ye, Nabila curhat. Kalau itu sih namanya individualistik, ya kan, Kak? Ah, kamu, Eka. Iya sih. Jadi, apa sih, Kak, sebetulnya individu itu? Individu adalah suatu makhluk tunggal yang dapat berdiri sendiri. Oh, seperti seorang manusia ya, Kak? Iya, betul sekali Nabila. Kira-kira apalagi contohnya, Eka?
seekor kelinci, lalu sebatang pohon mangga. Betul tidak, Kak? Ya, bagus, tepat sekali. Jika sekumpulan kelinci berkumpul di suatu tempat, apakah sudah bisa dinamakan ekosistem, Kak? Belum bisa, Nabila. Karena jika ada sejumlah individu sejenis atau satu spesies menempati suatu daerah pada waktu tertentu, dinamakan dengan populasi. Oh, seperti itu. Iya. Dan populasi organisme dalam suatu ekosistem bersifat dinamis atau selalu berubah-ubah. Nah, kira-kira hal apa saja yang bisa menyebabkan perubahan dalam populasi? Populasi akan bertambah jika ada kelahiran dan akan berkurang jika ada kematian. Iya tidak, Kak? Iya, betul sekali. Populasi akan bertambah jika ada kelahiran atau nama lainnya adalah natalitas, dan akan berkurang jika ada kematian atau mortalitas. Kemudian, kira-kira masih ada tidak hal-hal yang dapat mempengaruhi keadaan atau jumlah dari suatu populasi? Apa ya? Kalau orang-orang yang pindah dari daerahnya menuju daerah baru seperti pengungsi itu, termasuk penyebab perubahan jumlah populasi bukan, Kak? Nah, itu maksud kakak. Pintar, Nabila. Perpindahan penduduk dari atau menuju daerah lain juga dapat mempengaruhi jumlah populasi suatu spesies. Istilah untuk populasi yang datang dari daerah lain disebut imigrasi. Dan istilah untuk populasi yang pindah ke daerah lain disebut dengan emigrasi. Nah, jadi ada berapa hal yang mempengaruhi perubahan jumlah populasi? Ada 4, Kak, yaitu natalitas, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi. Bagus, cepat sekali Eka mengingatnya. Nah, untuk mengetahui berapa kepadatan populasi di suatu daerah, ada rumus yang digunakan. Wah, rumus seperti matematika saja. Iya juga ya. Nah, untuk mengetahui kepadatan populasi di suatu daerah, kita menggunakan rumus jumlah individu dalam suatu lokasi dibagi dengan luas daerah yang ditempati. Coba diulangi, Eka. Rumus kepadatan populasi adalah jumlah individu dibagi dengan luas daerah. Ya, betul. Sekarang kakak tes ya. Coba kalian kerjakan soal ini. Siapkan kertas lebih dahulu. Oke? Siapkan kertas lebih dahulu. Oke? Oke. Soalnya adalah berapakah kepadatan populasi untuk 300 ekor belalang di padang rumput seluas 20 meter persegi? Nabila, Kak, kepadatan populasi belalang adalah 15 dari 300 ekor dibagi 20 meter persegi. Hebat, iya betul Nabila. Kepadatan populasi belalang adalah 15 ekor per meter persegi. Ah, Nabila, jawaban saya juga sama seperti kamu. Tapi kamu kalah cepat, Kalian ini. Baik, sahabat cerdas edukasi, kita lanjutkan pembahasan pada satuan ekosistem yang lain setelah jeda berikut ya. Berjumpa kembali sahabat cerdas edukasi. Tetap bersama Kak Maya yang ditemani oleh Eka dan Nabila dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Saat ini kita sedang membahas materi ekosistem.
Satuan ekosistem yang dibahas sebelumnya adalah individu dan populasi. Sahabat cerdas edukasi, ada beberapa populasi yang terdiri dari beberapa jenis organisme dan hidup dalam suatu daerah. Hal itu dinamakan dengan komunitas. Bisakah kalian memberi contoh komunitas yang terdiri dari beberapa jenis populasi? Saya coba ya, Kak. Komunitas pantai itu terdiri dari populasi pohon kelapa, populasi tanaman bakau, populasi kepiting, dan populasi kerang. Wah, pintar. Nabila coba jawab juga ya Kak. Ya, silakan. Komunitas taman bunga Kak, terdiri dari populasi mawar, populasi bunga matahari, populasi lebah, populasi kupu-kupu. Tepat, bagus sekali. Rupanya kalian sudah paham ya tentang komunitas ini? Sudah Kak. Kalau begitu, kita lanjut ke satuan ekosistem berikutnya ya, yaitu ekosistem itu sendiri. Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan ekosistem? Masih, Kak. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, bagus Eka. Selain itu, ekosistem juga merupakan kesatuan dari seluruh anggota komunitas yang membentuk hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Oh. Nah, ekosistem ini berdasarkan pembentukannya dibagi menjadi ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi secara alami. Coba, bisa tidak kalian sebutkan contoh dari ekosistem alami tersebut? Nabila coba ya Kak. Contoh ekosistem alami adalah padang rumput dan hutan. Ya, benar sekali. Saya, Kak. Untuk yang perairan, contohnya adalah sungai dan laut. Wow, bagus. Sepertinya sudah sangat paham ini. Sudah dong. Oh iya, seluruh permukaan bumi dan atmosfer yang meliputinya dan digunakan sebagai tempat organisme disebut dengan biosfer. Nah, itu tadi penjelasan mengenai satuan-satuan ekosistem. Bisa kalian ulangi apa saja satuan-satuan ekosistem? Individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Bagus, senang sekali punya adik pintar-pintar. Iya dong Iya dong, Kak. Nah, baik sahabat cerdas edukasi, selain satuan, ekosistem juga memiliki komponen-komponen penyusun loh. Wah, apa saja, Kak, komponen penyusun ekosistem? Ekosistem yang sangat beraneka ragam di permukaan bumi memiliki dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Bisa tidak kalian menduga kira-kira komponen biotik itu apa saja? Bio kan artinya makhluk hidup. Kalau begitu, komponen biotik berarti komponen yang semua anggotanya adalah makhluk hidup. Betul kan Kak? Ya, benar sekali Nabila. Semua makhluk hidup yang berada dalam sebuah ekosistem merupakan komponen biotik, seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Nah, pada komponen biotik ini, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen, konsumen, maupun pengurai. Oh, begitu. Kalau yang berperan sebagai produsen, siapa, Kak? Yang dapat berperan sebagai produsen hanyalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu dengan mengubah bahan organik menjadi anorganik melalui proses fotosintesis. Oh. Ya, organisme ini disebut dengan organisme autotrof. Kira-kira siapa nih organisme yang dapat berperan sebagai produsen? Kalau yang bisa berfotosintesis berarti hanya tumbuhan ya Kak? Ya, betul sekali. Makhluk hidup yang dapat berperan sebagai produsen hanya tumbuhan karena ia dapat berfotosintesis. Selanjutnya nih, kalau begitu siapa ya kira-kira organisme yang dapat berperan sebagai konsumen? Hewan ya, Kak? Iya. Konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain. Konsumen memiliki tingkatan sesuai dengan yang dimakannya.
jika suatu organisme pertama kali memakan tumbuhan, maka ia disebut sebagai konsumen 1 atau konsumen primer. Lalu jika suatu organisme memakan konsumen 1, maka ia disebut dengan konsumen 2 atau konsumen sekunder. Selanjutnya, jika suatu organisme makan konsumen 2, maka ia disebut Konsumen 3, Kak. Atau konsumen tersier. iya, betul sekali. Oh iya, masih ingat tidak kalian apa istilah untuk organisme pemakan tumbuhan serta pemakan hewan atau yang disebut dengan pemakan segala? Masih, Kak. Organisme pemakan tumbuhan itu namanya herbivora. Pemakan hewan namanya karnivora. Dan kalau pemakan segala... Omnivora, Kak. Iya, tepat sekali. Rupanya masih pada ingat ya dengan pelajaran yang telah lalu? Iya dong, Kak. Kemudian untuk organisme yang memakan sisa organisme yang telah mati, kita sebut sebagai detritus atau detritivor. Oh. Sahabat cerdas edukasi, semua makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian. Lalu, bangkai makhluk hidup yang telah mati tersebut akan membentuk sampah. Dan beberapa waktu kemudian, sampah tersebut akan terurai menjadi bagian yang sangat kecil, berupa unsur sederhana yang meresap ke dalam tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, tahukah kalian siapa organisme penting yang berperan dalam menguraikan bahan organik dari makhluk yang sudah mati ini menjadi bahan anorganik? Kalau tidak salah, bakteri dan jamur ya, Kak? Iya, betul. Dalam ekosistem, bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai dengan nama lainnya yaitu dekomposer. Bagaimana ya jika di dunia ini tidak ada pengurai? Ayo, kira-kira bagaimana jadinya? Mungkin di dunia ini akan banyak bangkai mati bergelimpangan ya. Hi, ngeri. Ih, Eka, serem amat. Iya, serem ya. Tapi memang itu peristiwa yang akan terjadi jika dunia tidak memiliki pengurai. Karena itu kita memiliki hubungan timbal balik dengan semua komponen dalam ekosistem yang tadi sudah kita bahas bersama. Baik, sahabat cerdas edukasi, jika komponen biotik melibatkan organisme hidup, maka tentunya komponen abiotik melibatkan unsur dari benda Mati. Iya, kira-kira apa sajakah komponen abiotik yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup? Tanah, air, udara, dan api. Wah, Eka, seperti film Avatar saja. Tanah, air, udara, api. Nabila bisa saja, tapi memang Eka betul bahwa komponen abiotik yang mempengaruhi kehidupan adalah tanah, air, udara, dan cahaya. Bukan api ya, tapi cahaya. Cahaya apa coba? Cahaya matahari, Kak. 100 buat Eka. Memang cahaya matahari adalah sumber energi bagi kehidupan. Nah, sebelum kita teruskan pada pembahasan lebih lanjut, yaitu mengenai pola interaksi, kita jeda dulu ya. Baik, sahabat cerdas edukasi, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah ini. Oke, kita kembali pada program bimbingan belajar bagi sahabat cerdas edukasi. Sahabat, di alam ini akan selalu terjadi suatu hubungan atau interaksi di antara komponen-komponen ekosistem, yang berarti bahwa keberadaan komponen biotik dan abiotik akan saling mempengaruhi. Apa sajakah pola interaksi yang terjadi antar organisme? Mari bersama kita bahas materi ini masih bersama Nabila dan Eka dari SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Yang pertama adalah predasi.
Coba Eka, jika kamu mendengar kata-kata predasi, yang teringat oleh Eka apa? Kalau dengar kata predasi, Eka jadi inget film. Kalau dengar kata predasi, Eka jadi inget film Predator deh. Ah, Eka ini lagi belajar kok ingetnya film. Biar aja, memang sekarang ingetnya itu. Iya, tidak apa-apa, karena memang Eka benar juga. Film Predator itu ceritanya tentang apa Eka? Itu loh Kak, filmnya menceritakan tentang upaya tim CIA yang harus menyelamatkan diri dari prajurit alien di hutan Amerika Tengah. Seru sekali loh Kak filmnya. Wah iya, pasti seru banget itu filmnya. Nah, di film tersebut yang jadi predator siapa? Prajurit alien Kak. Kalau begitu, mangsanya siapa? Pastinya tim CIA lah, Kak. Nah, pola interaksi pertama yang akan kita bahas saat ini juga melibatkan predator dan mangsanya. Wah, yang benar aja Kak. Iya, nama pola interaksinya adalah predasi. Predasi. Iya, predasi melibatkan predator atau pemangsa dan prey atau mangsa. Kira-kira contohnya apa ya? Itu Kak, harimau yang memangsa zebra, harimau sebagai predator dan zebra sebagai prey. Ya, betul sekali Nabila. Kalau prajurit alien yang memangsa tim CIA bisa buat contoh tidak Kak? Eka, sepertinya film itu sangat berkesan ya. Iya Kak. Itu kan cerita fiksi atau hayalan. Dan judul predator itu sebagai perumpamaan bahwa ada mangsa dan pemangsa di film itu. Tapi hal itu tidak bisa dijadikan contoh pola interaksi dalam ekosistem. Oh iya. Baik, pola interaksi yang kedua adalah kompetisi. Kok seperti kejuaraan ya Kak? Iya, memang hampir sama, yaitu sama-sama memperebutkan sesuatu. Karena kompetisi adalah persaingan antar spesies atau sesama spesies untuk tumbuh dan berkembang. Oh, jadi kompetisi itu berarti memperebutkan bahan atau barang yang sama ya Kak? Iya, tepat sekali. Kompetisi terjadi jika kedua individu mempunyai kebutuhan yang sama, sementara lingkungan tidak menyediakan kebutuhan tersebut dalam jumlah yang cukup. Oh, Ya, bisa tidak sekarang kalian beri satu saja contoh kompetisi? Bisa Kak. Sapi dan kambing di padang rumput Kak. Iya, tepat sekali. Pintar Nabila. Kira-kira apa ya yang diperebutkan mereka? sapi dan kambing kan sama-sama makan rumput. Jadi populasi keduanya tentu saja memperebutkan rumput sebagai makanannya. Benar tidak Kak? Wah, benar sekali Eka. Lalu ada lagi nih pola interaksi yang bernama netralisme, yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme tersebut hidup pada habitat yang sama. Contohnya apa ya kira-kira? Mungkin kucing dan ayam yang ada di lingkungan rumah ya Kak. Keduanya hidup pada habitat yang sama, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya, bagus, tepat sekali. Kemudian ada lagi nih pola interaksi yang disebut amensalisme. Amensalisme, seperti baru dengar Kak. Oh ya, amensalisme atau nama lainnya adalah antibiosis, juga merupakan pola interaksi antar organisme, di mana kehadiran salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Adakah yang bisa menyebutkan satu contohnya? Apa ya? Oh itu Kak, Eka pernah dengar bahwa ada beberapa jenis jamur yang menghasilkan antibiotik, di mana antibiotik tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, tepat sekali Eka. Itu memang adalah contoh dari amensalisme. Baik, sahabat cerdas edukasi, sebelum kita lanjutkan pada pola interaksi selanjutnya, kita jeda dulu sesaat. Jangan kemana-mana ya, kami akan kembali setelah ini.
Sahabat cerdas edukasi, kita kembali pada pembahasan pola interaksi berikutnya ya. Mungkin ini sudah tidak begitu asing lagi bagi kalian, karena di sekolah dasar kalian sudah mendapatkannya. Wah, apa ya Kak? Pola interaksi selanjutnya adalah mutualisme. Ayo, masih ingat tidak kalian dengan simbiosis atau pola interaksi mutualisme? Saya Kak, itu kan sama-sama untung. Oh iya, hubungan dua organisme yang keduanya mendapatkan keuntungan. Iya, benar. Wah, rupanya tajam juga ya ingatan kalian. Iya dong. Bisa kasih contoh tidak untuk simbiosis ini? Itu Kak, hubungan lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan keuntungan berupa sari bunga sebagai makanannya. Dan bagi bunga, keuntungannya adalah membantu penyerbukan. Bagus, 100 buat Eka. Hubungan antara burung jalak dan kerbau juga kan ya Kak? Keuntungan buat kerbau, badannya bersih dari kutu atau kotoran. Sementara keuntungan bagi burung jalak mendapatkan makanan. Nah, ini nih yang perlu sedikit diluruskan. Simbiosis mutualisme itu sebenarnya ada syaratnya. Maksudnya Kak? Iya, ada syaratnya. Syaratnya adalah jika hubungan ini tidak dilanjutkan atau tidak terjadi, maka salah satu organisme akan mati atau tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Oh, gitu ya Kak. Iya, seperti lebah dan bunga tadi. Jika tidak ada lebah, maka bunga tidak akan bisa menghasilkan keturunan lewat penyerbukan. Dan jika terus terjadi, maka bunga akan punah. Sementara lebah, jika tidak ada bunga, maka ia akan mati karena tidak mendapatkan makanan. Oh, kalau begitu maksudnya hubungan antara kerbau dan burung jalak itu bukan mutualisme ya Kak? Karena jika keduanya tidak meneruskan hubungan itu, maka keduanya tidak akan mati atau punah. Iya, seperti itu Nabila. Paham kan? Paham Kak. Kemudian, simbiosis berikutnya adalah komensalisme, yaitu simbiosis antara dua individu di mana yang satu mendapatkan keuntungan sementara yang lain tidak berpengaruh. Nah, bisa tidak kalian beri contohnya? Oh, itu Kak, hiu yang selalu diikuti oleh ikan remora. Keuntungan buat ikan remora adalah mendapatkan perlindungan, sementara bagi hiu tidak berpengaruh. Iya, tepat Eka. Kalau begitu, kita langsung saja ya ke pola interaksi yang terakhir, yaitu parasitisme. Wah, Nabila tahu itu Kak. Parasitisme itu yang satu untung, yang lain rugi. Bagus. Parasitisme adalah hubungan dua organisme di mana yang satu mendapatkan keuntungan sementara yang satu dirugikan. Contohnya, benalu di tanaman inangnya ya Kak? Iya, betul sekali. Wah, kalian sudah sangat paham tentang jenis-jenis pola interaksi ya. Kalau rantai makanan dan jaring-jaring makanan, masih ingat juga tidak ya? Apa ya Kak? Nabila ingat Kak, rantai makanan adalah perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan yang membentuk suatu urutan tertentu. Sementara kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Wah, pintar Nabila, tepat sekali. Berarti semua sudah siap ya untuk uji kompetensi besok? Siap Kak. Nah, sahabat cerdas edukasi, kita telah selesai dalam materi ekosistem, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari gedung UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar.